Ya, oke, teman-teman semuanya, selamat pagi ya. Oke, selamat siang, selamat sore. Yang penting semangat selalu. Ini saya akan buat rekaman untuk ventilasi mekanik ya. Nanti saya akan menjelaskan ulang mengenai prinsip-prinsip dasar untuk setting ventilasi ya, ventilasi mekanik atau ventilator. Nah, nanti setelah saya menjelaskan kembali tentang settingnya, nanti kita akan bersama-sama belajar dengan simulator ventilasi mekanik dari Hamilton. Ya, oke, saya akan share dulu untuk materinya. Oke, sudah terlihat ya. Ya, untuk setting ventilasi mekanik atau ventilator itu kita akan mereview kembali ya, yang sudah saya sampaikan pada saat di lab ya. Nah, untuk setting ventilator sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu untuk mode ventilasi mekanik atau ventilator. Saya langsung aja sebutnya ventilator ya. Setting untuk mode ventilator. Jadi, untuk beberapa jenis dari ventilator itu kan ada beberapa merek ya dari Hamilton, dari banyak macam ya. Nah, ini untuk sebenarnya secara prinsip itu ada tiga jenis ya, yaitu mode mode kontrol dan juga mode SCMV dan juga untuk mode PS atau CPAP. Nah, untuk mode yang kontrol itu maksudnya adalah bahwa untuk semua sistem pernafasannya pasien itu dikontrol penuh oleh ventilator. Di dalam mode kontrol tuh ada dua jenis ya, ada VC sama PC. Maksudnya apa? Ini adalah V adalah volume kontrol di mana ventilator mengontrol semua volume udara yang masuk ke paru-paru. Nah, kemudian kalau mode PC adalah pressure control dalam arti di sini ventilator mengkontrol untuk tekanan inspirasi yang diberikan dan disesuaikan dengan kemampuan dari paru-paru dalam menerima dari tekanan yang diberikan oleh ventilator. Kemudian untuk mode SCMV ini maksudnya adalah diberikan pada pasien yang terpasang ventilator tetapi sudah ada usaha nafasnya. Meskipun sudah ada usaha nafasnya tetapi belum adekuat. Dalam arti misalnya di sini pernafasan atau RR yang muncul di layar monitor yang tertangkap di layar hemodinamik itu munculnya ada RR 5 kali per menit. Ya, kita tahu bahwa normal RR kan 12 sampai 20 ya, itu normal idealnya. Sehingga kalau baru 5 itu kan belum adekuat, tetapi sudah ada usaha nafas dari pasien. Sehingga di sini kita berikan mode SMV dalam arti mandatori, dalam arti setengah di backup oleh ventilator dan setengahnya adalah kemampuan dari usahanya pasien. Kemudian untuk mode PS, ini pressure support. Jadi sebenarnya pasien sudah ada usaha nafas dan sudah mulai adekuat, hanya dibantu dalam memberikan pressure tekanannya dan nanti akan di backup penuh apabila di tengah-tengah jalan, misalnya di tengah-tengah dia diberikan mode VS itu pasiennya tidak sanggup atau tidak mampu ya tiba-tiba pernapasannya turun gitu ya langsung di backup oleh ventilator gitu. Baik, kita masuk di detailnya volume control. Nah, di sini untuk volume control itu ventilator mengalirkan udara bila mendapat trigger dari mesin atau pasien dengan target flow atau volume inspirasi berakhir bila volume tidal volumenya tercapai. Dalam arti kita berikan tidal volume 400, maka yang diberikan oleh ventilator 400, maka yang masuk di dalam alveoli tidal volume juga akan 400. Nah, sehingga di sini pasien juga akan bernafas ya minimal sesuai dengan RR yang diatur. Ingat ini modenya kontrol ya, sehingga kalau kita
men-setting RR-nya 12 kali per menit, maka yang muncul di layar yang tertangkap juga 12 kali per menit. Karena pada mode kontrol ini, saya ingatkan kembali bahwa pasien tidak ada usaha napas, dalam arti pasien dalam kondisi apnu atau memang sengaja dibuat tidak ada pernafasan, misalnya dalam kondisi diberikan sedasi di knockdown. Nah, setiap napas pasien akan memiliki tidal volume yang sama, sehingga untuk memudahkan men-setting ya, untuk mode volume kontrol kita settingnya apa saja, yaitu tidal volume, RR, fraksi oksigen, dan PIP. Nah, nanti apa itu tidal volume, RR, fraksi oksigen, dan PIP kita akan jelaskan di belakang, gitu ya. Jadi intinya untuk mode kontrol apa saja yang kita setting, tidal volume, RR, FiO2, dan PIP. Kemudian untuk mode pressure control. Nah, sebelum kita masuk ke mode pressure ya, ini saya jelaskan kembali kapan sih kita menggunakan mode volume control. Yaitu diberikan pada pasien-pasien yang memang sebelumnya diketahui tidak ada riwayat gangguan pernafasan. Maksudnya seperti apa? Misalnya tidak ada riwayat ARDS, tidak ada riwayat PPOK, tidak ada riwayat TB paru, tidak ada riwayat pneumonia. Sehingga misalnya pada pasien-pasien postoperasi, pasien yang masih muda dalam arti belum termasuk kriteria lansia dan tidak ada gangguan pernafasan sebelumnya, maka kita bisa berikan modenya volume control. Kenapa kita berikan yang mode volume, mau volume ataupun volume SCMV ya? Diberikan pada mode volume itu tadi yang tidak ada gangguan pernafasan sebelumnya dan pasien usianya muda atau belum masuk kriteria lansia. Kenapa? Karena kita tadi sudah menyampaikan bahwa tidal volume yang diberikan itu akan sama terus. Sehingga tidal volume adalah volume udara setiap kali bernafas. Sehingga kalau misalnya dia pasien lansia dipaksakan dengan tidal volume yang sudah kita setting, sedangkan pasien lansia kan sudah mengalami proses degenerasi sel. Misalnya juga pada pasien dengan pneumonia itu kan kemampuan dari pengembangan alveoli juga akan menurun. Sehingga kalau dipaksakan diberikan mode volume dengan jumlah volume yang sama di setiap alveoli, maka resikonya apa? Adalah baru trauma. Alveolinya bisa pecah ya. Sangat berisiko sekali. Kecuali kalau dia masih muda, tidak ada gangguan pernafasan sebelumnya, diberikan mode volume, itu sangat bagus ya, sangat baik karena untuk dengan cepat mengkoreksi kondisi hipoksemia, sehingga kandungan oksigen di dalam jaringan akan cepat teratasi dengan kita memberikan mode volume. Masalah dia volume kontrol atau SCMV volume tergantung ya. Kalau tidak ada usaha nafas sama sekali dalam arti pasiennya apno ya berikan dia volume kontrol. Kalau misalnya sudah ada usaha nafas tapi tidak ada kuat dan pasiennya masih muda, tidak ada gangguan pernapasan sebelumnya, berikan dia SCMV volume. Gitu ya. Paham sampai sini ya? Semoga paham. Nah, kemudian masuk di pressure control. Pada kondisi seperti apa sih kita berikan mode pressure ya? Dalam arti pressure itu kan bisa pressure control atau pressure SCMV, yaitu pada kondisi pasien-pasien lansia. Tadi kenapa pasien lansia diberikan pressure? Karena kondisi semakin meningkatnya usia, maka terjadi proses degenerasi sel atau proses menua, sehingga kemampuan dari alveoli mengembangnya itu ya, mengembangnya alveoli itu sangat sudah menurun ya, sehingga hanya diberikan tekanan saja, tekanan pada saat inspirasi, sehingga jumlah tidal volume yang masuk itu disesuaikan dengan kapasitas dari ruang alveolinya masing-masing pasien, sehingga sangat pas ya, sehingga menurunkan resiko terjadinya baru trauma.
Saya ulangi, diberikan pressure pada pasien-pasien lansia atau pada pasien-pasien yang belum lansia atau yang sudah lansia, tetapi yang mengalami gangguan pernafasan sebelumnya, misalnya TB paru, ARDS, pneumonia, asma berat, ya diberikan mode pressure. Untuk pressure control atau pressure SMP tergantung ya dari usaha nafasnya pasien. Kalau sudah ada usaha nafas, maka berikan yang pressure ACMV. Tapi kalau belum ada usaha nafas sama sekali, maka berikan yang pressure control. Kemudian apa saja yang disetting? Yaitu kita setting tekanan inspirasinya, RR-nya, kemudian fraksi oksigen atau FeO2-nya, dan PIP. Oke ya. Nah, sebagai parameternya apa? Yang kita lihat di layarnya ventilator tadi, volume yang muncul, tidak volume yang muncul pasti akan berubah ya, disesuaikan dengan kemampuan dari alveolinya. Karena apa? Kita hanya memberikan tekanan inspirasi. Ya, jadi jumlah volume udara yang masuk itu tergantung dari kemampuan alveoli menerima tekanan inspirasinya. Di sini paham ya, sehingga mode ini sangat aman sekali pada pasien lansia atau pada pasien yang mengalami gangguan pernafasan sebelumnya. Kemudian SCMV, tadi sudah saya terangkan ya, kenapa SCMV tadi, yaitu pasien sudah ada usaha nafas, tetapi belum adekuat. Sehingga yang kita setting apa? Ini adalah mandatory rate. Maksudnya apa? Misalnya di usaha nafasnya pasien itu sudah ada, tapi tidak adekuat. Misalnya hanya 5 kali per menit. Sedangkan kita tahu bahwa normalnya RR itu 12 sampai 20. Misalnya kalau kita seperti itu, kita bisa setting RR-nya 10 kali per menit. Sehingga apa? Nanti tiba-tiba di tengah jalan itu pasien itu tidak ada usaha nafas ya, sehingga dia hanya bernafas minimal sesuai dengan RR yang kita setting sebelum tadi kan adalah 10 kali per menit gitu ya. Sehingga nanti kalau misalnya dia sudah ada lagi usaha nafasnya, sehingga nanti yang muncul di layar hemodinamik TTV adalah 15 kali kok bisa karena 10 yang disetting dari ventilator dan 5 usaha nafasnya pasien sendiri gitu ya. Kemudian kita setting FiO2 dan kita setting PIP ya. Parameternya adalah tidak volume yang akan muncul. Nah, ini kemudian masuk ke PS ya. Mode PS itu yang kita setting apa? Tekanan inspirasi, FiO2 dan PIP. PIP jelas ya kita setting. Nanti kita akan jelaskan kenapa kok kita harus setting PIP gitu ya. Karena untuk mencegah eh, terjadinya yaitu atelektasis atau mempertahankan supaya alveoli itu tetap terbuka ya. Parameternya adalah tidak volume. Diberikan PS pada saat kondisi apa? PS atau CPAP adalah kondisi pada saat pernafasan pasien sudah adekuat ya. Kita lihatnya dia nafasnya sudah bagus, RR-nya sesuai dengan normal. Jadi kita mulai masuk ke proses penyapihan ya, ke proses weaning ya. Kita boleh lepaskan ventilator, kita coba dulu dengan mode PS. Bagaimana klinisnya pasien? Apakah dia stabil hemodinamiknya? Kemudian apakah dia tenang, rileks, tidak gelisah gitu ya. Kalau dia gelisah, tidak stabil hemodinamik, bisa jadi sudah terjadi kompensasi atau pasien tidak kuat ya. Kita lihat dari HR-nya kalau meningkat, kemudian aritmia, maka ini sebagai salah satu indikator pasien belum stabil di mode PS. Bisa kita naikkan lagi ke SCMV atau sesuaikan dengan kondisi klinisnya pasien. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Nanti bisa teman-teman baca ya di dalam PS itu ada trigger. Kenapa trigger? Jadi kita membuat ventilator ini semakin sensitif ya. Sehingga kalau kita naikkan trigger maka dia akan semakin sensitif. Jika ada usaha nafas akan dibantu. Oh, udah terus dibantu dengan tekanan inspirasi. Nah, kita masuk di setting RR. RR itu apa? Respiratory rate ya, atau frekuensi pernafasan. Jumlah nafas yang diberikan ke pasien setiap menitnya. Setting RR tergantung dari tidal volume, jenis kelainan paru pasien, dan juga target CO2 pasien. Kok bisa, Bu? Ya, setting RR tergantung tidal volume.
Karena ada rumus MV, minute volume. Volume adalah jumlah volume udara yang masuk selama satu menit. Sehingga kalau misalnya MV terlalu tinggi ya, kita bisa juga menurunkan tidal volume dan juga RR. Kalau tidal volumenya terlalu tinggi ya, kita bisa juga turunkan RR itu. Ya, gitu ya. Kemudian untuk jenis kelainan paru dan target CO2. Kalau CO2-nya terlalu tinggi di dalam darah pasien, maka kita bisa keluarkan CO2 itu dengan menaikkan RR, ya. Nah, untuk supaya membantu di dalam proses kita manajemen ventilator, kita perlu untuk men-setting yang namanya alarm. Jadi alarm eh, kita perlu men-setting alarm RR. Misalnya kan kita tahu ya normalnya kan 10 sampai 20 kali per menit. Kita bisa settingnya itu dengan rumus 10 sampai 20% dari yang kita set ya. Misalnya kita setnya itu RR-nya 12, maka kita bisa settingnya itu RR-nya alarm 8 yang bawah, yang atas bekas kita setting alarmnya 25. Sehingga jika nanti pasien itu dalam kondisi RR 8, maka alarm akan berbunyi, atau RR-nya di atas 25, maka alarm akan berbunyi, gitu ya. Sehingga akan dengan cepat untuk mendeteksi terjadinya hiperventilasi atau RR yang meningkat atau hipoventilasi RR yang menurun. Nah, pada pasien dengan asma, itu kan kalau asma itu kan ada gangguan obstruktif ya. Misalnya pada pasien asma kan diikuti dengan sekret yang meningkat ya. RR sebaiknya diset antara 10 kali per menit. Supaya apa? Agar tidak terjadi autopip. Nanti kita jelaskan ya apa itu autopip. Nanti di belakang. Selain itu, pasien PPOK juga sudah terbiasa dengan CO2 yang tinggi, sehingga CO2 jangan terlalu rendah atau normal ya. Jadi bisa disetting, ada mode, ada settingan ventilator yang juga bisa mendeteksi CO2 atau kita bisa lihat dari hasil AGD ya. CO2 kan normalnya kan 35 sampai 45. Pada pasien dengan PPOK terbiasa dengan di atas 50 ya CO2-nya. Ini untuk RR normal 10 sampai dengan 20 kali per menit. Oke, masuk ke setting tidal volume. Tidal volume itu apa? Teman-teman perlu pahami ya. Tidal volume adalah volume gas yang dihantarkan oleh ventilator ke pasien setiap kali napas. Volumenya adalah tergantung dari compliance, resistance, dan jenis kelainan paru-paru. Silakan dicatat. Untuk tidal volume harus perlu diingat, pada pasien normal tanpa ada gangguan pernafasan sebelumnya ya, kita setting 6 sampai 15 cc per kilogram berat badan ya. Misalnya setnya itu berat badannya 50, maka minimal 300 ya, maksimalnya sampai dengan 750 cc. Itu settingan untuk tidal volume pada pasien normal. Ini dewasa ya. Kemudian untuk PPOK, karena dia sudah mengalami penurunan kapasitas ya, sehingga kita setting untuk tidal volumenya 5 sampai 8 cc per kilogram berat badan. Untuk pasien ARDS, ini lebih turun lagi. Kenapa ya pada pasien ARDS itu kok tidal volumenya harus kita turunkan dengan rumusnya 4 sampai 6? Karena pada pasien ARDS kita tahu di dalam patofisiologinya itu kan terdapat cairan yang di dalam alveoli. Dalam arti rumahnya alveoli itu sudah terisi dengan cairan. Kalau kita paksakan dipenuhi dengan udara, maka bisa terjadi baru trauma. Ya, sehingga kita turunkan, kita rendahkan tidal volumenya itu 4 sampai dengan 6 cc. Bisa dipahami ya, kenapa kok rendah? Nah, untuk tidal volume kita harus setting juga alarm. Mudahnya, misalnya kalau tadi tidal volumenya minimal 350, maka kita settingnya 250. Sehingga jika di atas di bawah 250, maka akan alarm. Kemudian kita setting maksimalnya misalnya dari 750, maka kita setting alarm tidal volume yang alarm atasnya adalah 850.
Oke, fraksi oksigen. Fraksi oksigen itu normal 21% sampai dengan 100%. Pada pemasangan pertama, kita berikan fraksi oksigen itu untuk semua kasus ya, itu adalah 100%. Kemudian wajib dititrasi atau turunkan secara perlahan. Tidak boleh terlalu lama dengan 100% ya. Sehingga turunkan sampai dengan kemampuannya cukup stabil di 60%. Kecuali bila kita akan melakukan suction atau kita akan melepas dari konektor ya. Karena kalau suction kan kalau di ventilator kan sudah close suction ya. Nah, sehingga sebelum suction kita naikkan dulu fraksi oksigennya sampai dengan 100%. Atau di dalam ventilator sudah ada modenya ya, maaf, sudah ada tombolnya suction ya, kita tekan tombol suction itu, maka secara otomatis fraksi oksigen akan naik sampai 100%. Kemudian kita suction, dan nanti setelah selesai kita suction, dia akan turun kembali ke settingan sebelum di suction. Gitu ya. Nah, kenapa kau harus dinaikkan? Karena pada saat kita suction itu kan disadari kita tidak hanya menyedot atau mengevakuasi dari sekret ya, tapi juga akan menyedot dari oksigen ya, sehingga nanti kalau nggak dinaikkan frasi oksigennya nanti akan banyak oksigen yang disedot oleh proses suctioning. Kemudian setting dari pressure inspirasi tadi, kita bisa dari angka 10 sampai dengan angka 35 dengan batas maksimal adalah 35. Kemudian setting dari trigger tadi sudah saya sampaikan ya, dengan setting trigger, maka ini pada saat kita memang masuk ke mode SCMV ya, sehingga dengan setting trigger, ventilator menjadi lebih sensitif terhadap usaha nafasnya pasien. Ini kita bisa setting ya di angka 2 sampai dengan 20. Semakin rendah di bawah 2, maka memang settingannya dibuat tidak sensitif. Sengaja dibuat tidak sensitif pada kondisi seperti apa? Misalnya pada kondisi pasien yang harus diberikan sedasi ya, dilumpuhkan, sengaja ditidurkan. Atau bahasanya di knockdown, sehingga sengaja tidak ada diberikan trigger untuk usaha nafasnya pasien. Nah, masuk ke setting PIP ya. Tadi sudah TV atau volume masuk ke setting PIP. PIP itu apa sih? PIP itu adalah meningkatkan kapasitas residu fungsional paru dan sangat penting untuk meningkatkan PaO2 yang refraktor. Misalnya, kita sudah naikkan fraksi oksigennya, tetapi kenapa saturasi oksigennya masih rendah gitu ya? Maka perlu kita pikirkan untuk menaikkan PIP. PIP bisa kita start dari angka 5. Kenapa sih PIP? Itu mudahnya gini. Jadi PIP itu adalah kapasitas residu. Jadi pada saat kita inspirasi itu kan tidak volume ya. Saat kita ekspirasi itu dengan adanya PIP kita setting, maka tidak semua volume udara yang dihirup pada saat inspirasi itu dikeluarkan saat ekspirasi. Sehingga masih ada residu atau sisa udara yang tertinggal di alveoli. Fungsinya apa? Pada pasien normal pun ada PIP-nya ya. Fungsinya apa? Karena untuk mempertahankan alveoli tetap terbuka sehingga tidak terjadi yang namanya atelektasis. Ibaratnya kalau misalnya balon kita lepaskan langsung, kita lepas ikatan balonnya itu kan langsung kempes ya. Jadinya mempertahankan untuk tidak terjadinya pengempesan dari alveoli. Nah, di sini untuk nilai PIP dimulai dari angka 5. Kemudian idealnya setiap dari perubahan PIP itu kita melihat dari kebutuhan fraksi oksigennya dan respon dari AGD. Juga kita bisa lihat ya analisa gas darah. Nah, setting PIP, perhatikan ya pada pasien dengan pneumonia berat. Pada pasien dengan pneumonia berat itu kita berikan PIP yang rendah. Kenapa kok PIP yang rendah? Perhatikan di sini. Ini adalah pada yang saya tunjukkan ini adalah untuk ventilasi dan perfusi pada pasien yang normal ya.
Nah, ini pada pasien dengan adanya pneumonia. Kalau pneumonia itu kan adanya infeksi ya di paru-paru sehingga di dalam alveolinya itu ada sekret atau ada peradangan di sini. Sehingga kalau kita berikan PIP yang tinggi, karena tidak semua dari alveoli itu mengalami peradangan, maka PIP yang tinggi itu, kapasitas residu itu dia akan meningkatkan tekanan pada yang paru-paru yang sehat. Karena di sini kan sudah terpenuhi dengan sekret ya, sehingga residunya itu akan pindah, akan meningkatkan di residu pada bagian paru-paru yang sehat. Misalnya dari balonnya itu semakin gembung ya, itu ibaratnya sehingga meningkatkan resistensi vaskuler. Sehingga perlu diingat pada pneumonia berat itu sebaiknya kita berikan PIP yang rendah ya, jangan lebih dari 10. Beda halnya dengan kondisi ARDS. Pada awal kondisi ARDS, kita berikan PIP-nya 5. Kemudian kalau pada kondisi ARDS itu kan eh, alveolinya dia tidak bisa ngembang ya. Tidak bisa ngembang kenapa? Karena dia adanya penuh dengan cairan, kempes. Meskipun isinya cairan tapi dia tidak berfungsi. Beda sama pneumonia, dia masih bisa ngembang ya, masih berfungsi. Kalau pada ARDS dia kempes sehingga kita berikan pipi yang tinggi. Mulai dari 5 bisa naik sampai dengan 10 sampai dengan 20. PIP yang tinggi merupakan cara untuk paru-paru tetap terbuka, ya. Meskipun nanti kita berikan tidal volume yang rendah ya. Jadi volume yang kita berikan rendah, tetapi yang kita tinggalkan residunya tinggi ya. Karena untuk mempertahankan supaya alveolinya tetap terbuka. Namun juga jangan terlalu teoritis banget ya, sesuai dengan kondisi pasien. Kita lihat dengan PIP yang tinggi disadari, PIP yang tinggi akan mempengaruhi hemodinamik. Sehingga perhatikan ya, hemodinamik karena resiko dapat terjadi penurunan curah jantung. Nah, itu tadi setting PIP pada pasien ARDS. Sekarang setting PIP pada pasien PPOK. Pada pasien PPOK itu terjadi autopip. Nah, kok bisa autopip ya? Sehingga autopip inilah yang bisa menjelaskan kenapa pada pasien PPOK itu CO2-nya tinggi. Karena apa? Banyak gas yang terjebak atau gas trapping di paru-paru. Nah, karena sudah ada autopip, maka pemberian PIP itu perlu dipertimbangkan bila pasien sudah ada nafas spontannya. Sehingga kalau nafas spontan belum ada dalam mode kontrol ya, sehingga kita berikan setting PIP yang rendah di bawah 5. Nah, strategi untuk mengatasi autopip yang mengakibatkan gas trapping di paru-paru adalah dengan kontrol hipoventilasi. Dengan cara kita turunkan tidal volumenya. Tujuannya apa sih? Untuk menurunkan gas eksalasi, sehingga dengan menurunkan tidal volume akan meningkatkan untuk pengeluaran dari gas yang terjebak tadi, gitu ya. Terus menurunkan laju pernafasan itu menurunkan RR. Tujuannya apa? Supaya meningkatkan waktu ekspirasi, sehingga settingan IE inspirasi banding ekspirasi kan normalnya kan 1:2, ya kan? Satu inspirasi, dua ekspirasi. Nah, untuk PPOK, untuk mengurangi kelebihan CO2 yang terlalu tinggi ya, di atas 70 itu misalnya, dan untuk mengatasi autopip, maka kita setting IE-nya itu misalnya 1:3. Kemudian kalau CO2-nya masih tinggi ya di atas 70, kita bisa berikan sedasi, pemberian sedasi dan mengontrol nyeri atau demam. Karena dengan mengontrol nyeri atau demam kita bisa menurunkan metabolismenya pasien yang kalau metabolisme meningkat kan maka CO2 yang diproduksi juga akan meningkat gitu ya. Sampai sini semoga paham ya.
Terus pada kondisi asma berat, itu berikan tidal volume yang rendah dari 6 sampai dengan 8, berikan RR yang rendah karena asma kan sudah nafasnya tinggi ya. Kemudian kita perpanjang IE ratio, yaitu 1:3 dan berikan PIP-nya. Ini hampir sama ya dengan pasien dengan PPOK. Kalau dia belum ada nafas spontannya, maka kita berikan PIP yang rendah. Kalau sudah ada nafas spontannya, maka kita bisa berikan PIP yang minimal, gitu ya. Misalnya kita berikan PIP-nya dipertimbangkan bila sudah ada nafas spontannya. Terus kita berikan tidal volume yang rendah, turunkan RR, naikkan IE ratio, ya. Nah, sama dengan asma, kita dengan TV yang rendah, dengan RR yang rendah, IE ratio juga 1:3 dan berikan PIP 0 sampai dengan 5. Gitu ya. Oke, apa sih tadi sehingga bisa kita simpulkan fungsi dari PIP itu apa adalah eh, redistribusi cairan ekstravaskular paru, meningkatkan volume alveolus ya, karena ada residu yang tertinggal ya, mengembangkan alveoli yang kolaps. Itu terutama pada pasien-pasien dengan ARDS. Kenapa pada pasien ARDS diberikan BEP yang tinggi? Karena untuk mempertahankan alveoli tetap ngembang, tidak kolaps, tidak kempes. Oke, setting alarm ventilator. Terkadang nanti akan muncul alarm itu tulisannya low exhale volume ya. Low exhale volume set 100 cc di bawah tidal volume atau di atas tidal volume. Kemudian ada juga low inspiratory pressure. Nah, ini kita bisa setnya naikkan dari tekanan inspirasinya bisa 10 sampai dengan 15 ya, sambil kita lihat nanti tidal volumenya seperti apa. Atau juga ini sebenarnya tidal volumenya sudah sesuai target nih. Tapi ternyata kok masih ada low inspiratory pressure, berarti kan ada tekanan yang rendah. Itu pasti ada penyebabnya yang mengakibatkan ventilator tidak bisa memberikan tekanan, sehingga dideteksi adanya low inspiratory pressure. Penyebabnya bisa jadi ada udara dalam sirkuit ya, misalnya ada air atau udara air ya. Terus misalnya ETT-nya tergigit atau ada sekret di dalam ETT sehingga menyumbat ya, sehingga tidak bisa masuknya tekanan inspirasi yang diberikan oleh ventilator. Nah, kita menilai ventilasi itu dari inspirasi, ekspirasi, parameternya apa? Tidal volume. Adalah volume yang masuk setiap kali bernapas, RR-nya kita perhatikan, sama minute volume adalah tidal volume dikalikan RR. Nah, kita lihat ya, ini TP dikali RR kan MV ya, sambil kita perhatikan bagaimana CO2-nya pasien ya. Oksigenasi kita lihat dari PaO2 itu dari hasil AGD, kemudian SpO2 atau SpO2 saturasi oksigen ya. Terus ada kurva disosiasi itu dilihat dari layar di ventilatornya pasien. Parameternya kita bisa menaikkan. Jadi kalau misalnya oksigenasinya kurang ya, kita bisa menaikkan fraksi oksigen atau menaikkan PIP. Kenapa kok naikkan PIP? Karena dengan menaikkan PIP kan berarti sengaja kita meninggalkan residu atau udara yang mengandung oksigen di dalam alveoli ya, sehingga bisa menaikkan kandungan oksigen ya. Nah, ini tadi jika kalau untuk menaikkan oksigen PaO2 di dalam darah kita bisa naikkan fraksi oksigen atau bermain di PIP ya, naikkan PIP-nya. Sesuai ya kalau misalnya dia pasien dengan PPOK atau pada pasien dengan asma maka jangan naikkan PIP ya karena sudah terjadi auto PIP di situ. Ini untuk pemantauannya kita bisa penilaian ventilasi dan oksigenasi, kita setting alarm. Secara prinsipnya juga harus memperhatikan dari kondisi klinisnya pasien ya. Jangan hanya terpantau pada settingan dan jangan hanya terpantau pada
hasil AGD, tapi dilihat dari kondisi klinisnya pasien, bagaimana hemodinamiknya, bagaimana respon pasien, apakah gelis atau tidak ya. Habis itu kita lihat. Monitornya RR, SpO2, ventilator tidak volume, respiratory rate, P inspirasi, kemudian pressure dan volume. AGD, sebaiknya teman-teman harus hafal ya nilai AGD ya. pH itu 7,35 sampai dengan 7,45. CO2 itu 35 sampai dengan 45, PO2 itu 80 sampai dengan 100, HCO3 22 sampai dengan 26, BE itu atau base excess adalah min 2 sampai dengan plus 2. Saturasi oksigen harapannya di atas 95% atau di atas 90%. Baik, ini kita sudah mereview kembali untuk materi. Kita masuk ke di sini masuk ke maaf, ke ini ya, simulator ventilator. Oke, sebentar saya akan buka dulu dari simulatornya. Oke, mohon tunggu sebentar ya. Oke, untuk simulator memang teman-teman harus sudah mendownload simulatornya ya. Download simulator itu ternyata dengan di laptop, tidak bisa di HP ya. Mungkin kapasitasnya yang bisanya di laptop. Ini semoga saya bisa ya. Ini setnya. Masuk di layar zoom-nya, kita pilih yang di Hamilton, kita zoom ya di sini use a guess. Nah, teman-teman kan sudah saya berikan ini ya, sudah saya berikan untuk apa namanya, untuk kasusnya ya. Kita misalnya saya bacakan di sini kasus satu yaitu pada pasien laki-laki selama 3 tahun. Maaf, ini sebelumnya dia sudah PPOK ya. Saat ini pas 10 kali per menit, saturasi oksigennya 80%, badannya 170 cm dan PO2-nya 60, CO2-nya 55, HCO3-nya 26. Pasien diminta untuk tentukan mode ventilasi mekaniknya. Nah, untuk ini kan pasien laki-laki ya, kita sudah set ini laki-laki, tinggi badannya 170 sudah kita set ya, meskipun ini dengan PPOK, karena ini memang untuk belajar kita masuk di normalan aja. Kemudian kita start ventilasi di sini ya. Nah, kita masuk di kasus ya. Tadi kita sudah tahu bahwa kasusnya pasiennya PPOK, ya kan? Usianya 65. Kita gunakan yang mode pressure ya, mode pressure. Nah, kemudian karena dia pasien PPOK, kita masuk ke mode pressure dan pasiennya tidak ada usaha napas atau pasiennya memang henti napas. Maka kita masuk ke modenya adalah control pressure ya, PSTP control pressure kita confirm. Kemudian kita akan setting dulu RR ya.
Misalnya kita setting minimal aja, kita setting di angka 12. Kemudian pressure-nya, misalnya kita setting di angka 10. Nanti kita sambil lihat respon pasien ya. PIP-nya, PPOK dan lalu tinggi ya, PIP-nya rendah saja, misalnya PIP-nya 4. Kemudian presi oksigen bisa kita naikkan di sini sampai dengan 90, misalnya 100 ya. Tapi ini cukup 90 saja, kita naikkan ya di angka 90. Oke, sudah pasiennya sudah benar ya 170 ya. Ini dengan maksudnya IBW ini adalah ideal body weight ya 66 kilo. Karena ventilator mendeteksi adalah dengan ideal body weight dilihatnya dari tinggi badan. Kita confirm. Nah, sambil kita lihat di sini, terus kita setting alarm ya. Kita setting alarm ini pressure-nya sudah sekian. Kemudian turunkan untuk 30 ya kita setting. Jadi di atas 30 dia akan alarm. Nanti kalau RR-nya 8 dia akan alarm. Tidal volume kita setting. Kita lihat ya pada pasien PPOK. Pada pasien PPOK tadi kita setting tidal volumenya berapa? Yaitu rumusnya 5 sampai dengan 8. Ya. Tadi kan kita lihat di berat badan tadi kan idealnya 63 ya, maka kita pakai yang 63 saja. Maka kita setting 63, kalau kita pakai rumus yang 5 sampai dengan 8 cc, maka 5 dikali 63, yaitu 8 dikali 63 itu adalah 504. Maka target ideal volumenya ada 4. Maka ideal volumenya kita turunkan di sini ya. Kita buat settingannya tadi kan, kalau setting alarm itu di atas 100, di bawah 100. Tadi kan targetnya sampai dengan 504. Maka kita setting alarmnya itu adalah 500 ditambah 100, maka adalah 600. Untuk setting ideal volumenya, maka 200. Ya, seperti ini. CO2-nya, oke, karena dia pasien dengan PPO. Pasien POK kan CO2-nya terbiasa tinggi ya, 60 sudah terbiasa. Oke, kita okekan saja di sini sambil kita lihat responnya pasien. Apakah ada alarm tidak? Kita lihat ya di grafiknya ini, nanti kita tunggu setelah kita setting apakah ada alarm. Kita lihat ya, ini CO2-nya 42, normal ya, 35 sampai 45. Kemudian SpO2-nya yang terlihat adalah 100%, sesuai. Nadinya 97 ya, tidak takikardia, ya masih bisa ditoleransi. Oke. Sampai ada yang menanyakan, oh maaf, tadi 66 ya. Saya ulangi tadi kalau 66 itu kita targetnya 5 sampai 8 cc per kilogram berat badan. Untuk 30-nya maka 5 dikali 66. Itu 330. Kemudian 8 dikali 66 itu 528. Maka sebenarnya tidak volumenya itu targetnya 330 sampai dengan 528. Sesuai ya, ini yang terjadi, yang muncul pada pasien tidak volumenya adalah 445. Maka sesuai ya, sehingga kita berikan peak kontrolnya 10 itu sudah mencapai tidak volume yang diinginkan dengan PIP-nya yang rendah. Nah, ini bisa kita turunkan perlahan. Untuk FiO2-nya jangan terlalu tinggi ya. Saya di angka stabil, di angka kan fraksi, kita lihat di SpO2 atau saturasi oksigennya masih dalam batas normal. Karena ini modenya kontrol, maka teman-teman bisa lihat ya, kita setting RR, maka RR yang muncul pun juga 12, ya sesuai dengan RR minimal yang kita berikan, karena ini mode kontrol. Untuk ideal volumenya 445, dengan P inspirasinya adalah 10. Tadi kita sudah setting alarm ya, untuk ideal volume tadi kan targetnya kan 330 sampai 528. Dari mana? Kita pakai normalnya 5 sampai dengan 8 cc per kilogram berat badan ya. Maka 5 dikali 66 itu 330. Dan dari manakah 66 itu saya temukan? Dari ukuran dari tinggi badan. Jadi ukurannya adalah tinggi badan pasien 66 kilo. Ya. Sehingga idealnya tidak volumenya tadi sudah kita setting untuk alarmnya. Setting alarm tidak volume adalah dikurangi 100 untuk batas bawah dan ditambah 100 untuk batas atas. Kita lihat ini sesuai tidak ada alarm. Okay. Kasus yang kedua adalah pasien perempuan usia 40 tahun dengan post-kraniotomi, tidak ada riwayat gangguan pernafasan sebelumnya, pasien post-sedasi yang lama, tidak ada usaha napas, pasien sudah terintubasi dan sambung ventilasi mekanik. Tinggi badannya 155 meskipun dengan berat badan realnya adalah 55. Mari kita setting ya. Ini kita masuk lagi ke settingannya. Masuk ke mode aja ya. Masuk ke mode di sini kita masuk ke mode di sini kita karena ini pasiennya post-kraniotomi ya usia 40 tahun diketahui tidak ada riwayat gangguan pernafasan sebelumnya, maka kita bisa gunakan mode
volume ya, apalagi ini pasien tidak ada usaha napas. Kita berikan volume kontrol ya. Ini volume kontrol, oke, kita oke kan, kita confirm, kita cek dulu pasiennya ya, ini female ya, pasien female, kemudian tinggi badannya kita turunkan karena hanya 155. Oke, 155 dengan idealnya 48 ya. Maka di sini kita confirm modenya masuk ya. Kita confirm mode. Oke, sekarang kita setting karena untuk ideal volume tadi kan berat badannya berapa ini 48 ya. Pasien tidak ada gangguan pernapasan sebelumnya, maka kita bisa menggunakan rumus yang 6 sampai dengan 15 cc. Tadi berat badannya 48 ya, dari di sini 48, maka kita gunakan yang itu 288 dan 15 dikali 48, 720 cc. Maka ideal volumenya normalnya adalah 288 sampai dengan 720 cc ya. Itu targetnya segitu. Misalnya kita gunakan real berat badan normalnya adalah di sini 55 ya. Kita bisa berikan 550 misalnya. 55 dikali 10. Nah, di sini untuk alarmnya, untuk ideal volume kita bisa setting karena tadi maksimal 720 ya, maka kita berikan di angka 800. Kemudian tadi minimal 2 ya. Untuk RR-nya di setting sekian, sudah sesuai ya. CO2-nya diturunkan karena dia tidak ada gangguan pernapasan sebelumnya, misalnya di angka 50 ya. Nah, ini di angka 30 sudah sesuai. Oke. Nah, kemudian karena nggak ada gangguan sebelumnya, kita bisa naikkan PIP-nya di angka minimal 5. Sambil kita lihat ya, ini apakah ada alarm tidak. Kita lihat ya, RR yang kita setting 12, yang kita setting 550, yang muncul juga 550. Kenapa? Ingat ya, ini modenya volume control. Sesuai yang kita setting anti-dial volumenya. Sehingga kita lihatnya adalah di pressernya, peak-nya masih di angka ini ya, ekspirasi minute volumenya masih di angka normal. Oke, kita lihat di sini eh, untuk CO2-nya normal ya 35 sampai 45, saturasi oksigennya juga normal, nadinya juga normal. Ini pasien berarti sesuai ya yang kita seda, kita perlu sehingga berat badan pun menjadi patokan di dalam kita men-setting untuk ideal volumenya. Baik, kita masuk di kasus yang ketiga, yaitu pasien laki-laki usia 30 tahun dengan ARDS ya. RR pasien, ini pastinya pasien ya. Saturasi oksigennya 50, pasien tampak gelisah ya, nadinya 120, tekanan darahnya meskipun masih normal ya, tinggi badannya 166, BBI, BB realnya di sini 70 kilo ya. Hasil AGD-nya PO2-nya rendah 60, CO2-nya 50 ya, tinggi. CO3-nya tinggi ya, masih normal karena normalnya 22 sampai dengan 26. Mari kita setting karena ini pasien ARDS ya, sudah ada usaha nafas ya, maka kita settingnya adalah ke apa? Karena di ARDS kita gunakan pressure. Karena sudah ada usaha nafas, kita berikan yang pressure SCMV. Mari kita confirm di ARDS ya, PIP supaya mempertahankan dia untuk nafas ya, mempertahankan untuk terjadinya, mempertahankan eh, apa? Di sini alveoli tetap mengembang ya, tidak terjadi kolaps alveoli. Nah, PIP-nya kita bisa naikkan 10, V inspirasinya di angka 15, oke. Oksigennya misalnya kita naik. Nah, ini triggernya kita berikan ya, karena dia sudah ada usaha nafas, kita berikan 5 ya, sehingga ada bisa dilihat nanti RR-nya, tadi sudah ada usaha nafasnya 5 ya, kita berikan RR-nya misalnya 11. Oke, kita lihat, kita confirm, sambil setting alarm. Setting alarm tadi berat badannya, oke sebentar ya, berat badannya adalah 48. 48 karena dia adalah ARDS, maka kita gunakan tidak volumenya yang rumusnya 4 sampai dengan 6. Maka di sini kita settingnya 4 dikali 48, 4 dikali 48, 196 dikali 48 adalah 288. Kalau kita menggunakan eh, yang idealnya, nah maka di sini kita turunkan ideal volumenya. Maksimal ini 288, kita naikkan menjadi 388, itu adalah 400 ya. Nanti kita turunkan 400, sini ada tantangan di sini ya. Kemudian ideal volumenya 192, maka turunkan menjadi 100. Sudah mulai ada alarm di sini. Oke. Ideal volumenya yang terdeteksi di sini tidak volumenya tinggi. Apa teman-teman yang bisa kita turunkan ya?
meskipun ini saturasi oksigennya masih dalam batas normal. Coba dengan ini kita adalah pressure-nya. Ya, sambil kita lihat targetnya tadi. Karena kan kita tadi hanya mentarget ada volumenya adalah di angka 400. Ya, ini sudah mulai perlahan turun ya di volumenya. Lihat ya. Tadi kan di angka 500-an, sekarang sudah di angka 465. Oke, sudah turun ya. Di volumenya, alarm di volume sudah turun juga. Ya. Tapi ini masih ada low minute volume. Apa yang kita bisa naikkan? Berarti tidak cukup ya. 1 menit untuk minute volumenya. Kita bisa naikkan RR. Naikkan RR yang ke-14. Ya, sudah hilang alarmnya untuk sudah menaikkan RR, loopnya dipertahankan karena ini ARDS ya supaya tidak terjadinya kolaps paru. Oke, ya. Kita lihat ini karena ini pressure ya, pressure SCMV ya. Ini meskipun kita setting 14 munculnya juga atau dia bernafas minimal sesuai dengan yang kita setting. Tidak volumenya sesuai ya 358 dengan P inspirasinya 10 ya tadi kita turunkan. Naikkan RR kan tadi nggak cukup minute volumenya. Nah, ini BIP-nya kita pertahankan di angka 10. Masuk ke kasus yang keempat, itu pasien perempuan usia 40 tahun ya, dengan post-laparotomi hari kedua pemasangan ventilasi mekanik, mode ventilasi sebelumnya dalam volume kontrol. Saat ini sudah ada usaha nafas pasien 5 kali per menit dan pasien mulai bangun. Maka kita gunakan yang pressure SCMP masih sama, dia tidak ada gangguan pernafasan sebelumnya, maka gunakan yang SCMV volume ya. Kita confirm SCMV volumenya sudah ada usaha nafasnya, turunkan aja di angka 12. Nah, kemudian tadi kita gunakan yang tinggi badan 155. Sesuai ya, 155. Maka tidal volumenya ini kita bisa set ya. Misalnya maksimal ya, kok dengan berat badan 48 itu kan bisa 15, 15, 15 dikali 48, bisa sampai 720. Nah, tapi kalau kita menggunakan berat yang realnya kan 55 ya, bisa kita 55 dikali 10 misalnya. Jadi 550 ya. Nah, setting di 550, kemudian pipnya nggak terlalu tinggi ya. Cukup kasih aja 5, kita berikan pip ini 5. Di ini enggak ya. Kita masuk di SCMV volume, kita confirm dulu ya. Nah, ini tidak volumenya kita setting 358, VT height, tunggu kita belum setting alarm ya. Setting alarmnya tadi kan maksimal 720 ya. Ini pasti tidak ada gangguan napas sebelumnya, kita pakai yang rumus maksimal 15 ya dikali 48. Setting sampai 800 alarmnya, terus minimal tadi di angka dikali 48, itu 288. Bisa disettingnya di angka 200 ya, karena 288 itu kan 100 kita bisa ambil aja di angka 200. Oke, oke sekian. Kita lihat dengan RR12, dalam volumenya 550 yang muncul juga 550 ya. Oke, ini juga nggak ada alarm. RR yang keluar juga sesuai yang RR minimal ya. Kita lihat saturasi oksigen untuk CO2-nya juga normal, nggak 6. Normal kan 35 sampai 45. Sesuai yang kita setting ya. Oke. Masuk di kasus yang kelima. Saya bacakan. Pasien perempuan dengan tuberkulosis paru ya, usia 45 tahun dengan mode ventilasi mekanik saat ini adalah pressure SCMV dengan P inspirasinya 15, PIP-nya 7. Frasi oksigennya 70% ya. RR pasien yang muncul di motor adalah 15. Pasien tenang tidak gelisah, hemodinamik stabil, ubah setting ya. Ini kita bisa ubah setting ya, karena pasiennya sudah RR-nya stabil. Misalnya ini 5 sama-sama juga perempuan, kita ubah saja ke mode spontan atau sipak atau PS ya. Kita confirm. Di sini kita berikan pip ya. Pipnya turunkan saja di angka 5 ya. Angka 5. Ini inspirasinya di angka 10 ya. Terus pipnya di angka 5. FiO2-nya, sorry. Turunnya ini angka 5. Rasio oksigen turunkan aja ya, karena sudah minimal, sudah masuk ke PS ya, kita mau winning ke angka 50, triggernya bisa kita sensitif ya, supaya dia, sekali dia mau nafas, langsung ditangkap sama sama ventilatornya dibantu ya. Buat triggernya 8, kita konfirmasi, terus kita setting alarm. Ya, setting alarm, ini pasien dengan gangguan ini bisa maksimal 8 ya, 8 dikali 48. Iya. 8 dikali 48, 384. 384, kita turunkan saja, misalnya di angka, sebentar ya, kita lihat dulu. Ini ternyata tidak volumenya high ya, tapi tadi kan kita sudah turunkan ya.
Apa yang perlu kita turunkan di sini? Mari kita turunkan ke volumenya ya. Di sini di angka 450. Dan kita lihat ya, masih tinggi. Pasien masuk ke apnu ya. Masuk ke apnu ini kalau sudah seperti ini kita langsung backup ke SCMP. Tapi kalau masih tidak volumenya masih tinggi, kita ini karena sudah masuk ke SCMP ya. Lihat ya sudah masuk ke SCMP ya. Maka turunkan ya. Coba kita masuk lagi ke spontan ya. Masuk lagi ke spontan, udah lagi ke spontan. Ini kita continue. Ya. Jadi settingannya tadi sudah kita setting alarmnya. Ini bentar lagi mau alarm nih ya. Oke. Apnu. Nah, dalam kondisi apnu ini maka ventilator sudah membackup ya sendiri. Ini masih ada 13 ya. Kita bisa masuk ke modenya RSM. Ya, continue. Turunkan P inspirasinya. Naikkan sampai dengan di angka 0. Oke, ternyata di mode PS belum stabil ya, karena dia tadi di ngantuk berbasis kita masuk ke pressure SCMP. Kita kembalikan lagi dengan P inspirasinya 10, RR15 ya. Saturasi oksigennya PIP-nya di angka 5. Jangan terlalu tinggi karena pasiennya dengan tuberkulosis. Kecuali kalau dia dengan ARDS. Oke, begitu ya teman-teman. Secara prinsip menyesuaikan dengan kondisinya pasien dan sesuaikan juga dengan kebutuhan tidal kolom dan kebutuhan PIP-nya. P inspirasi tadi misalnya terlalu tinggi untuk apa namanya TV-nya, kita bisanya kalau dia di mode pressure. Kemudian kita juga bisa naikkan PIP-nya di mode kolom untuk menaikkan untuk saturasi oksigennya atau kandungan oksigen di dalam tubuh. Oke, semoga bermanfaat ya. Silakan terus belajar ya. Nanti pada saat langsung bertemu dengan kondisi pasien yang sesungguhnya bisa di setting ventilasi mekanik atau ventilator. Oke, sekian dari saya. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat ya. Apa yang sudah saya sampaikan, kita belajar bersama. Silakan belajar lebih dalam lagi, lebih paham lagi, mengulang lagi, dan ingat bahwa di dalam kita menangani pasien dengan ventilasi mekanik, kita selalu berkolaborasi ya dengan dokter penanggung jawab dan juga dengan kita kerja tim dengan sesama perawat di ICU dan kolaborasi dengan tim antar profesi lainnya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Semangat selalu.